Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Septiani, NPM 2020-1512, kelas 4 PEB dari Universitas Shahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Strategic Decision and Profitability Analysis dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu Muhammad Hendry Yanyale, SE MAK. Strategic Decision dan Profitability Analysis dengan metode Activity Based Costing dan Customer Loyalty. Profitability Analysis atau analisis profitabilitas yaitu analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Customer Profitability Analysis atau analisis profitabilitas pelanggan yaitu menggabungkan pendapatan pelanggan dan analisis biaya pelanggan untuk menilai profitabilitas pelanggan dan membantu mengidentifikasi tindakan untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan. Tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Profitability Analysis menurut Mowen yaitu yang pertama, mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasikan konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, preferensi, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Yang ketiga, menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu berapa margin yang diperoleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Tujuan Customer Profitability Analysis yaitu yang pertama untuk mengukur profitabilitas dari konsumen yang telah ada atau tipe konsumen yang sudah ada. Yang kedua, untuk mengidentifikasi efektif atau tidaknya konsumen dengan aktivitas yang berhubungan. Dalam pelaksanaannya, Customer Profitability Analysis ini perlu didukung dengan menggunakan Activity Based Costing atau ABC dan Customer Lifetime Value atau CLV. Activity Based Costing atau ABC adalah salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Perhitungan biaya berdasarkan Activity Based Costing merupakan pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya, seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Komponen dalam Activity Based Costing. Berdasarkan gambar, berikut ada 5 komponen dasar dalam Activity Based Costing. Yang pertama ada resources atau sumber daya, adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka, kategori biaya yang dicatat contohnya gaji dan material, perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Yang kedua ada resources drivers atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Contohnya persentase total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Yang ketiga ada activities atau aktivitas, yaitu unit kerja. Yang keempat ada activities drivers atau penggerak biaya kegiatan, adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Yang kelima ada cost object atau objek biaya. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Fungsi Activity Based Costing. Fungsi utama dari Activity Based Costing dalam perusahaan yang pertama, untuk membantu perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya penyusunannya. Yang kedua, harga pokok penjualan yang dihasilkan akan akurat dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga, dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi untuk bisa mencapai break-even point atau BEP secara akurat. Manfaat dari kegiatan Activity Based Costing yang banyak perusahaan telah terapkan yaitu better profitability measures. Activity Based Costing memberikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif.
yang mengarah ke produk dan profitabilitas pelanggan, ke pengukuran yang lebih akurat dan keputusan informasi yang baik, keputusan strategis tentang harga, lini produk, dan segmen pasar. Yang kedua, ada better decision making. Activity based costing menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari activity driving cost, membantu manajer untuk meningkatkan produk dan nilai proses dengan membuat keputusan desain produk yang lebih baik, keputusan dukungan pelanggan yang lebih baik, dan mendorong proyek tambahan nilai perangkat. Yang ketiga, ada process improvement. Sistem activity based costing menyediakan informasi untuk mengidentifikasi daerah-daerah di mana perbaikan proses yang diperlukan. Dan yang terakhir, ada cost estimation. Peningkatan biaya produk menyebabkan perkiraan yang lebih baik dari biaya pekerjaan untuk keputusan harga, penganggaran, dan perencanaan. Customer lifetime value adalah prediksi total nilai seorang pelanggan terhadap suatu perusahaan selama jangka waktu hubungan bisnis di antara keduanya. Berikut ini manfaat menghitung Customer Lifetime Value atau CLV. Yang pertama, memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakuisisi customer. Yang kedua, membuat strategi promosi yang efektif. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, menganalisa produk terlaris dari customer dengan nilai CLV tertinggi. Yang kelima, mengoptimalkan produk paling profitable. Yang keenam, menganalisa karakteristik dan demografi customer dengan nilai CLV tertinggi. Cara meningkatkan customer lifetime value. Yang pertama, melakukan segmentasi pada pelanggan. Yang kedua, membuat loyalty program. Yang ketiga, campaign manajemen yang berkualitas. Yang keempat, optimalkan upsell dan cross-sell. Rumus Customer Lifetime Value. Contohnya, diketahui nilai transaksi si A setiap kali melakukan pembelian adalah Rp10.000. Dalam kurun waktu 2 tahun, si A telah melakukan jumlah transaksi sebanyak 50 kali. Lalu, berapakah Customer Lifetime Value si A? Maka, rumus CLV sama dengan rata-rata nilai transaksi dikali jumlah transaksi dalam 1 tahun dikali waktu retensi. CLV sama dengan 10.000 dikali 50 dikali 2. CLV sama dengan 10.000 dikali 100. Hasil dari 50 dikali 2. CLV sama dengan 1 juta. Ini berarti Customer Lifetime Value dari si A adalah 1 juta. Angka ini adalah prediksi pendapatan yang akan diperoleh bisnis dari pelanggan si A. Loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan bisa diartikan sebagai kesetiaan seseorang atas suatu produk atau jasa tertentu, dianggap sebagai penentu penting dari profitabilitas perusahaan. Umumnya, loyalitas dijelaskan dalam bentuk sikap dan perilaku yang bergantung pada beberapa faktor. Dalam pengembangan skala loyalitas ditemukan bahwa loyalitas terdiri dari loyalitas terhadap perusahaan, seperti kecenderungan untuk melakukan pergantian pada perusahaan lain atau switching behavior, dan keinginan untuk membeli lebih atau willingness to pay more. Menghubungkan profitabilitas dan loyalitas pelanggan. Dengan loyalitas pelanggan akan menghasilkan 4 golongan pelanggan, yaitu yang pertama ada butterflies, yaitu pelanggan yang memiliki loyalitas yang rendah namun memiliki profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan. Yang kedua ada true friends, yaitu pelanggan yang loyal dan menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga ada barnacles, yaitu jenis pelanggan ini loyalitas namun perusahaan tidak memperoleh profitabilitas yang tinggi. Dan yang terakhir ada strangers atau pelanggan yang loyalitasnya dan profitabilitasnya rendah. Meningkatkan profitabilitas pelanggan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan. Di antaranya adalah memperbaiki proses, yaitu dengan cara mengefisiensikan aktivitas-aktivitas melayani pelanggan. Yang kedua ada ABC atau Activity Based Costing, adalah menentukan harga berdasarkan aktivitas. Yang ketiga ada mengelola hubungan dengan pelanggan, dengan tujuan untuk membujuk pelanggan membeli lebih banyak lagi produk atau jasa perusahaan. Dan yang terakhir, lebih disiplin dalam memberikan diskon dan hadiah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelanggan berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada cheap. Pelanggan ini memiliki biaya pelayanan yang rendah dan tidak mau membayar mahal. Margin yang diperoleh perusahaan rendah. Yang kedua ada pasif. Pelanggan ini memiliki biaya pelayanan yang rendah namun margin yang diperoleh perusahaan tinggi. Yang ketiga ada savvy.
pelanggan ini memiliki biaya pelayanan yang tinggi, namun margin yang diperoleh perusahaan tinggi. Dan yang terakhir ada agresif, pelanggan ini memiliki biaya pelayanan yang tinggi, namun margin yang diperoleh perusahaan rendah. Sekian penjelasan materi tentang Strategic Decision and Profitability Analysis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.